Rabi yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, asli yang semuanya untuk puji dan kemuliaan nama. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, kita angkat pujian Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja segenap alam, ilahi dan manusia. Hendak ku turut dan ku kasihi kau harta rohku yang bakal. Indahlah bukit, indah sawah ladang, kena embun yang gemerlap. Tuhanku Yesus yang lebih indah, beri kesukaannya tetap. Indah terang bulan, indah matahari, dan bintang-bintang cemerlang. Tetapi Yesus jauh lebih cahaya Yesus yang menang. Apa yang indah dalam alam ini menjadi bayang tiruan. Indahmu Yesus, Tuhan dan Raja di atas makhluk sekalian. Tuhan Yesus Raja segenap alam yang mulia, yang penuh gemerlapan. Tuhan Yesus lebih indah dari segala ciptaan yang ada. Tuhan Yesus Raja di atas makhluk sekalian. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian sekeliling tahta Tuhan. Sekeliling tahta Tuhan berhimpun dombanya, memuji dan bernyanyian, merdu bergembira. Segenap puji baginya dan Yesus penebus, tempatku disiapkannya di surga yang kudus, di mana jalan yang benar ke rumah Tuhanku. Ku ingin ikut bergemar, memuji selalu. Segenap puji baginya dan Yesus penebus, tempatku disiapkannya di surga yang kudus. Jangan gelisah, sabdanya percaya padaku. Akulah jalan yang benar ke rumah Bapakku. Segenap puji baginya dan Yesus penebus, tempatku disiapkannya di surga yang kudus. Hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya menuju jalan ke surga. Hanya melalui Tuhan Yesus, setiap kita orang percaya sudah dipersiapkan surga yang kudus. Karena itu jangan gelisah, percaya saja bahwa di dalam Tuhan Yesus ada damai sejahtera, sukacita surgawi.
Saya silakan namanya Bapak Nikolas Liang untuk menyampaikan firman Tuhan. Langsung ya. Iya, iya. Oke, shalom, Tuhan berkati. Kita berdoa sebentar, Tuhan. Terima kasih atas segala rahmat-Mu di dalam pertemuan ibadah khusus di FM. Kiranya Engkau memberkati kami semua. Pakailah hamba-Mu ini di balik salib suci-Mu, supaya damai sejahtera menyertai kami, dan biarlah firman ini yang memberikan kekuatan kepada kami, agar kami betul-betul Tuhan mengerti akan mau-Mu setiap saat. Rencana-Mu indah, dan kami yakin percaya Tuhan. Judul inilah yang memberikan kekuatan kepada kami. Dan Engkau telah memilih kami sejak dalam kandungan ibu kami hingga saat ini. Kami bersyukur itu. Kiranya Engkau buka telinga hati kami. Kau pakai mulut kami untuk berbicara dengan segala kebenaran, sehingga rahmat-Mu menyertai kami. Dan di dalam nama Yesus, ruangan ini dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Ruangan Zoom ini dijauhkan dari segala signal-signal yang menghalangi kami, dan kuasa kegelapan dihancurkan. Kau berkati kawan-kawan yang belum hadir. Kami percaya pada saat ini, bukan jumlah yang kami nilai di dalam kebersamaan ini, tapi kehadiran-Mu yang kami rindukan, Tuhan, selalu dalam setiap komunitas kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kita yang percayakan, katakan haleluya, amin. Baik, saya akan nyanyi satu lagu dulu, Pak. Sambil menunggu kawan-kawan yang lain. Dalam kehidupan yang kulalui penuh pencobaan, entah kemana akan ku bawa kehidupanku. Ada satu jalan yang tak pernah salah, hanya satu jalan menuju ke sana. Yesus jalan kebenaran dan kehidupan. Bila sengsara dan kesukaran mengimpit hidupku, bila cobaan dan kesesakan menghalangi langkahku, panggil nama Yesus, Dia selalu menolong. Datang pada Yesus, Dia sedang menjaga. Tangannya tak pernah terlambat menolong. Bila kau bimbang, tentukan jalanku. Bila kau susah, tentukan jalanmu. Tamatkan hatimu, sandarkan hidupmu di dalam tangannya. Di dalam Yesus kau takkan kecewa. Di dalam Yesus ada pertolongan. Hanya dalam Yesus, hanya dalam Yesus ada kebenaran. Haleluya. Ku tahu Tuhan selalu beri jalan di dalam setiap langkah hidupku. Ku tahu Tuhan, Engkau terlalu mencintai kami sampai selamanya.
Telah kau buktikan penderitaanmu di kayu salib. Darahmu yang tercurah demi kami, orang yang berdosa ini. Sampai kapanpun ku tak pernah akan meninggalkanmu, karena kau Tuhan Allah yang mulia, Allah yang kami sembah selamanya. Karena kau Tuhan, karena kaulah Raja kami. Haleluya. Terima kasih kepada WL, yaitu Bapak Subarjo. Terima kasih kawan-kawan yang hadir di sini. Ini semuanya para senior, jadi kita belajar aja di dalam sharing firman ini. Satu hal sebelum masuk ke dalam firman, ada banyak hal yang kita dengar kiri dan kanan. Bagaimana dunia diguncangkan dengan peperangan. Bagaimana di dunia diguncangkan dengan kelaparan. Bagaimana dunia ini mengalami suatu krisis global katanya. Dan bagaimana di sana sini terjadinya PHK karena akibat daripada perusahaan yang bangkrut. Siapa yang disalahkan dalam peristiwa ini? Maka itu adalah tugas kita sebagai hamba Tuhan yang selalu berdoa agar di tempat ini kita boleh tinggal dalam damai sejahtera. Coba kita bayangkan saat ini, bagaimana kalau kita hidup saat ini di tengah-tengah yang sedang dalam keadaan berperang. Tapi saya renungkan juga, peperangan saat ini bukan peperangan jasmani. Kita berperang di dalam rohani. Ketika kita tinggal, sepertinya aman-aman saja di Indonesia. Tapi sebetulnya, iblis sedang melihat seperti singa yang mengaum, yang siap untuk menerkam anak-anak Tuhan yang lemah. Maka pada saat ini kita renungkan, saya hanya memberikan satu option, ya kan? Silakan Anda pilih. Kita semua dipersilakan oleh Tuhan, pilih Mamon atau pilih aku. Tentu kita orang-orang yang percaya katakan saya pilih Tuhan. Tapi bagaimana cara kamu memilih Tuhan ketika hidupmu di luar seolah-olah Tuhan tidak ada? Kita lihat anak-anak Tuhan ketika di dalam gereja, mereka bersujud, mereka menjembah, mereka bernyanyi, bahkan mereka menangis. Tapi saat mereka keluar gereja, maka Tuhan sudah ditinggalkan. Dan ini banyak kesaksian yang saya terima, bahwa itulah yang terjadi. Terkadang terhadap diri kita, saya sendiri seperti itu juga. Kalau dikatakan, jangan khawatir. Oke, jangan khawatir. Karena di firman Tuhan katakan 300, Tuhan menulis 365 kali, jangan khawatir. Tapi itu bagi manusia. Atau kejadian, seperti Daud besar yang siap menghancurkan kita. Masalah yang di depan mata kita seolah-olah sudah siap untuk menghancurkan kita. Dan ini adalah jawaban dalam kehidupan. Maka di dalam setiap aturan-aturan yang kita pakai, yang diberikan oleh Tuhan melalui firman-Nya, maka tidak pernah salah. Karena sebelum saya masuk kepada tema ini, khotbah ini indah pada waktunya, saya merenung bagaimana orang membuat sebuah rumah yang awalnya dari tidak terbentuk apapun, dari mulai fondasi tidak ada bentuk, tapi pada akhirnya rumah itu begitu indah.
setelah dibuat sedemikian rupa. Dan Tuhan membentuk kita seperti itu. Kenapa seperti itu? Yes, terkadang ada orang yang memang tidak mau dibentuk. Dia bebal, dia tahu firman, dia mengerti firman, dan katanya dia takut akan Tuhan. Tapi sebaliknya, dia lakukan untuk melawan Tuhan. Contoh, di dalam setiap pekerjaan kita, saya terkadang terpesona ketika hari demi hari saya dibawa ke suatu tempat di mana saya banyak bertemu orang-orang yang memang kalau dunia melihat orang kaya katanya. Tetapi saya selalu katakan berulang di dalam khotbah bahwa tidak ada yang lebih kaya daripada Tuhan kita selain Tuhan kita Yesus. Tidak ada yang lebih besar daripada Tuhan kita selain Tuhan Yesus. Maka ini menjadi cerminan hidup kita ketika kita bicara dan kita dikuatkan bahwa kata tema indah pada waktunya memberikan satu kekuatan, kedamaian, dan sukacita. Maka pada sore hari ini saya berterima kasih dapat undangan Tuhan kirim saya melalui Pak Gembala mengundang saya untuk bicara. Untuk menjadi kepanjangan suara Tuhan supaya menyampaikan kebenaran firman. Baik, kita lanjut kepada visi misi hidup kita, yaitu firman-firman yang telah diberikan kepada kita. Bagaimana doa diperlihatkan Tuhan bagi kita? Kita baca di Matius 26 ayat 39 sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya baca ya. Ini yes. Sudah dapat ya semua ya? Dikatakan di sini, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah kehendak seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus bicara tegas. Meskipun ia dalam keadaan ketakutan, ia tidak akan pernah melewati suatu momen yang luar biasa. Karena hanya untuk penebusan dosa, ia rela lakukan ini demi kita orang-orang yang berdosa ini. Saya mengatakan di sini, seperti dikatakan Komandan Agung, mencari jiwa. Jiwa itu ada dua. Jiwa yang tersesat dan jiwa yang pura-pura sesat. Kalau jiwa yang tersesat, dan ketika dia bertemu kepada Tuhan, maka dia akan tunduk dengan segala aturan Tuhan. Dan dia akan ikut. Tapi kalau jiwa yang pura-pura sesat, maka ini sangat berbahaya. Ketika kita mulai dibentuk, ketika kita mengalami suatu hal yang serasanya tidak mungkin, dunia ini seolah-olah mengecam kita, menekan kita, baik dalam bisnis, baik dalam kehidupan keluarga, baik sakit penyakit, baik juga dalam hal pergaulan. Di sini kita melihat seberapa banyak yang Tuhan berikan kepada kita. Maka sampai sekarang, saya katakan kemarin ketika saya diminta untuk menjadi pembicara di Papa Rich, yang saya kirim ke Papa Rich itu, di PIK, itu adalah orang-orang yang memang punya nama, yang saya lihat secara duniawi, finansialnya memang cukup, dan dia punya jabatan di Full Gospel. Tapi saya bersyukur bisa ambil bagian di situ.
Saya katakan Tuhan tidak pernah melihat Anda untuk menjadikan seorang yang menjadi pilihan. Tuhan tidak melihat jabatan. Tuhan tidak melihat kamu kaya atau miskin. Tuhan tidak melihat kamu pintar atau bodoh. Dan Tuhan tidak melihat kamu putih apapun ataupun hitam. Yang maksudnya putih atau hitam itu adalah atau apakah kamu bersih atau kamu eksperimen. Dan ini penting. Tuhan hanya melihat kesetiaan kita. Maka di dalam setiap langkah kita ini, kita boleh memberikan suatu ilustrasi bahwa Tuhan adalah segala-galanya buat kita. Coba di dalam Zoom ini, ketika ada orang dari luar, mungkin yang dari Belgia, Bapak Gembala, yang dari mana-mana hadir, rasanya kita bisa berkumpul seolah-olah kita ada di depan mereka. Ini kemudahan-kemudahan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau saya punya keluarga di Amerika, saya tinggal berdoa. Punya anak di Amerika, saya tinggal berdoa. Tuhan hadir. Dan sekarang ini boleh di video call. Dan Tuhan hadir. Kita tidak perlu ke sana. Hebatnya itu. Maka roh Tuhan itu ada di mana-mana. Maka jaga sikap ini, memberikan kekuatan kepada kita, supaya betul-betul kita hidup dekat kepada Tuhan. Maka kata-kata Matius ayat 26 ini memberikan kekuatan kepada kita, bahwa Tuhan rela mati demi kita di kayu salib. Secara manusia, Tuhan takut. Yesus juga takut disalib. Kalau boleh Bapa, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Kalau boleh, tetapi janganlah seperti yang kuhendaki. Tuhan, kalau boleh masalah ini Tuhan, dapat kami lewati. Tapi jika Engkau menghendaki, maka kami harus melewati itu. Meskipun dengan derayan air mata yang tidak pernah habis. Kita lihat sekarang ini, sebentar lagi mau Natal. Sebentar lagi bulan 12. Semuanya sudah mendapatkan hadiah dari Tuhan, yaitu waktu yang panjang. 1 tahun, kedua umur yang bertambah, ketiga Tuhan memberikan satu rahmat agar kita tetap setia. Apakah hidup kita setia atau tidak, yang tahu kita, saya, Anda dengan Tuhan. Kita dengar baru-baru ini di TikTok, adalah seorang hamba Tuhan, seorang pastor, ya kan, ketika dia memberikan tubuh dan Kristus, tubuh dan darah, kalau di Katolik itu berjejer, satu demi satu, tiba-tiba orang Sri Lanka, ada seorang dari Sri Lanka itu, dia ambil pisau dan dia tusuk. Tapi puji Tuhan, hamba Tuhan ini tidak mati. Dan sampai sekarang ini dia tetap sehat. Dan di sini hati-hati. Dan baru-baru ini, beberapa hari minggu kemarin juga, ada seorang yang memang orang seberang lah ya, wanita, dan dia masuk ke gereja, itu juga di gereja Katolik Surabaya, setelah dicurigai oleh panitia, dan dia, wanita itu diinterogasi, dilihat di dalamnya itu dia membawa pisau. Maka iblis menggoda dengan cara seperti ini. Maka hati-hati, waspada. Kalau Tuhan katakan waspada, hati-hati. Karena menjelang Natal ini adalah suatu momen yang memang luar biasa, bahwa anak-anak Tuhan berkumpul, memuji Tuhan, menyembah. Dan iblis tidak suka itu. Iblis yang suka. Iblis itu ada form juga, ada se. Se-nya adalah bokamguan. Bokamguan itu dalam Chinese, arti Chinese tidak, apa ya, boleh dibilang tidak senang, tidak menyukai orang lain itu berbahagia, senang dan sebagainya. Dan iblis itu sikapnya selalu mengatakan gampang, urusan belakangan. Ini berbahaya.
Dan kita lanjut ke Mazmur 25 ayat 3. Berjalan selalu kita berharap bahwa Tuhan melindungi kita. Berjalan berharap selalu bahwa Tuhan bersama kita. Tapi terkadang ujian-ujian itu datang silih berganti. Yang seolah-olah Tuhan meninggalkan kita. Maka banyak terjadi di sana sini sekarang ini. Yang namanya bunuh diri, pembunuhan massal, dan sebagainya. Aliran-aliran sesat mulai datang silih berganti. Saya baca langsung. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasan. Ketika semua orang ini memberikan satu statement, bagaimana kita akan menghadapi sesuatu ketika kita berharap semua indah pada waktunya, pada akhirnya. Salah satu contoh pekerjaan, ya kan? Ketika kita mendapatkan pekerjaan, kita harus betul-betul bahwa pekerjaan itu adalah milik Tuhan. Ketika kita menerima uang, itu bukan uang kita, itu uang Tuhan atau uang orang itu yang dipercayakan pada kita. Dan selesai, baru terjadinya semua indah pada waktunya. Uang kita terima, pekerjaannya baik, dan yang mendapatkan semuanya itu bahagia. Maka dua-dua mendapatkan berkat. Sehingga apa? Bahwa indah pada waktunya itu bahwa kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan ini dilakukan oleh Daud. Meskipun Daud dalam perjalanan hidupnya babak belur juga karena dia melanggar. Karena dikatakan di sini Daud merasakan semua orang menantikan engkau takkan mendapatkan malu. Ketika kita menantikan Tuhan, apapun yang dikerjakannya pasti yes, berhasil. Karena Roma 8 ayat 28 dikatakan apa? Allah turun bekerja dalam segala hal yang mendatangkan kebaikan. Kalau mendatangkan kebaikan, pasti usaha kita berhasil. Kalau kita mau dicelakakan, orang tidak jadi. Batal itu. Kalau kita sedang mengalami kesedihan, Tuhan hibur kita. Kalau kita dalam keadaan kesesakan, Tuhan akan menolong kita. Maka keraguan-keraguan ini terkadang membuat kita jatuh bahwa kita akan pernah bisa meminta kita. Karena firman Tuhan mengatakan roh kita lebih besar daripada apapun. Iblis hanya bisa menggoda. Nah, kata-kata menggoda ini adalah membuat suatu kata-kata yang menarik. Yang selalu menjanjikan sesuatu, seolah-olah itu akan menjadi hal yang terindah dalam hidupnya. Walaupun pekerjaan itu salah. Korupsi, enak. Uangnya banyak, dapatnya banyak, walaupun itu dalam keadaan tidak halal. Mencelakakan, kita bahagia. Karena apa yang kita rancang adalah orang itu menderita. Dan pasti ini melawan perintah Tuhan. Karena kita bergosip. Gosip membuat orang lain terjatuh. Ia tidak pernah melakukan itu, seolah-olah dia melakukan itu. Maka sahabat yang kenal pun yang yakin bahwa dia melakukan itu. Maka satu demi satu mundur. Dan ini yang terjadi ketika kita melakukan kesalahan. Bukan indah pada waktunya, pada waktu terakhir. Maka terakhir akan mengalami cedera dan penderitaan.
Dan di dalam segala hal, Tuhan memberikan suatu jawaban. Saya merasakan bahwa contoh tadi aja, kemarin ya kalau tidak salah, tiba-tiba pinggang saya sedikit sakit. Sedikit aja sakit, nggak banyak, sedikit. Udah gelisah, udah susah, tidur juga gelisah dan sebagainya. Maka saya bilang, Tuhan, pimpin saya, tolong saya, bahwa pasti sembuh dalam nama Yesus. Nah, tapi Roh Kudus bilang, tetap makan vitamin. Saya makan vitamin dan sebagainya. Dalam hitungan 1 jam, kalau nggak salah 2 jam, dan sakit itu sembuh total. Nah ini penting. Kalau kita yakin dan percaya, maka Tuhan akan memberikan itu lipatan ganda. Dengan keyakinan itu bahwa kita tahu Bapa di surga pasti menolong kita. Ada satu ilustrasi dari seorang hamba Tuhan yang mengatakan begini. Saya setuju di Full Gospel ini adalah interdenominasi sama dengan di FM. Jadi ada seorang jemaat atau umat yang bertanya, kenapa itu? Ini di luar perikop yang bicara ya. Tapi saya akan menjelaskan sedikit aja supaya ada jawaban masing-masing dan tidak saling menyakiti, bahkan saling mendukung. Kenapa sih kok di gereja Katolik itu ada yang namanya salibnya pakai, ada orangnya, ada Yesusnya. Kenapa di gereja Kristen kita kok salibnya nggak ada? Tentu banyak pertanyaan, jawaban yang gangga. Maka kita dengarkan aja. Kalau menjawab jawaban itu adalah jangan saling menyakiti, jangan saling menyinggung, jangan membuat orang itu seolah-olah kalah. Ada jawaban yang baik dari sobat Tuhan yang saya dengar adalah, oh yes, kalau gereja Katolik itu membuat patung itu, salib Yesus, pada saat Jumat Agung, pada saat Yesusnya disalib. Benar juga, luar biasa. Kalau gereja Kristen membuat salib itu pada saat Yesusnya sudah bangkit. Dan ini jawaban-jawaban yang memang luar biasa. Karena apa? Agama tidak akan menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah Yesus Kristus. Kalau saya seorang evangelis, saya boleh kemana aja. Mau ke gereja mana boleh. Kenapa? Saya merasa adalah saya pewarta. Ya, kalau sekali-sekali dipanggil Bapak Pendeta, yes, no problem juga. Karena mereka tahu bahwa kita anak Tuhan. Dan selanjutnya saya akan baca Yakobus 1, ayat 6 dan sampai 7. Karena berbicara tentang indah pada waktunya ini, lain dengan orang-orang dunia yang selalu mendapatkan sesuatu yang menilai dirinya indah pada waktunya itu dengan uang. Sepertinya uang adalah segala-galanya. Memang tidak ada uang kita juga susah. Tapi yang menjadi sumber uang itu siapa? Adalah Tuhan. Tuhan yang hebat yang selalu memberikan kepada kita apa yang kita rencanakan sesuai dengan rencananya. Jadi kita tidak menghaburkan uang, tapi kita membutuhkan uang untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Pengkhotbah 1. Enam dan 7. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir? Ke situ sungai mengalir selalu. Hebat ini. Kata-kata ini.
Ilustrasi kata-kata ini adalah ketika kita berjalan bersama Yesus, pada saatnya tiba sampai ke ujungnya, kita pasti sampai. Sama seperti orang mengatakan, ketika kita berpulang, kita akan bersama Yesus di rumah Bapa di surga. Dan ini penting. Lukas 1 ayat 37 selalu dikatakan orang, karena bagi Allah tiada yang mustahil. Yes, betul. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terkadang kita yang ragu. Maka saat ini ada hal-hal yang memang memberikan satu nuansa kehidupan yang baru. Kita bercermin dan berkaca saat ini, kita melihat bahwa sempurnanya Tuhan menciptakan kita. Karena Dia tahu ketika setia dan taat sampai pada akhirnya kita akan bersama Yesus di rumah Bapa. Dan ini menjadi acuan setiap anak-anak Tuhan. Tapi apakah sampai dan tidaknya tergantung apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Dan kita melewati satu demi satu. Di Amsal 14 ayat 5, saksi yang jujur tidak berbohong, tetapi saksi dusta tidak berbohong. Kata-kata ini akan menjebak kita. Saya seolah-olah akan membela sahabat kita. Dulu jujur saya pernah kuliah. saya kuliah bukan pernah kuliah. Tapi saking baiknya saya, ya kan saya menulis, membantu teman saya yang 2 bulan nggak masuk kuliah, segala isi soal dan sebagainya, dan saya jawab, tinggal dia tinggal nyetor aja, tapi pada akhirnya saya kena skor. Kenapa? Karena tulisannya sama. Tulisan saya yang saya berikan kepada sahabat. Niat kita baik, tapi kita terjebak. Maka setiap saat kita hendaknya percaya kepada Tuhan. Di Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertian sendiri. Banyak orang, saya tidak mengatakan di FM ini adalah orang-orang yang baik dan jujur ya, dan kebanyakan hamba Tuhan juga. Maka saya katakan kita hanya belajar di sini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dan ini mengarah kepada hidup kita sampai akhirnya. Ketika kita percaya, maka rel kehidupan itu akan berjalan terus. Tapi sedikit kita melenceng, maka kita akan berjalan melewati rel ke kiri atau ke kanan, yang pada akhirnya itu akan hancur. Saya merenung di dalam kehidupan ini, saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, bahwa sejak dalam kandungan ibu saya, sampai sekarang ini, saya merasakan Tuhan begitu baik, menjaga, melindungi, memenuhi segala kebutuhan, walaupun dalam perjalanan banyak hal yang harus kita lewati. Maka kemarin ada sahabat yang berulang tahun, saya katakan begini, saya bilang, kau karena dia lebih tua daripada saya, kau coba kau renungkan selama 1 tahun ini, apa yang sudah kau kerjakan buat Tuhan, dan apa yang sudah kau terima dari Tuhan selama 1 tahun ini. Dia hanya menjawab, meneteskan air mata. Saya tidak bisa menjawab, Pak Niko, karena Tuhan sudah terlalu baik. Saya tahu jawaban dia. Saya berikan ilustrasi. Bagaimana Tuhan tidak terlalu baik. Nafas sudah tidak bayar.
berkat kita sudah terima. Kalau berdoa, anak cucu kita ada di luar, Tuhan lindungi kita. Dan dia selalu memberikan arahan-arahan, petunjuk-petunjuk sesuai dengan firman-Nya. Kalau kita baca firman. Coba lihat sekarang ini. Kita lihat, mata kita melek sekarang ini. Tapi berapa banyak sekarang ini yang kita lihat? Orang-orang buta yang tidak bisa melihat. Tetapi ada banyak orang buta, tapi hatinya tidak buta. Dan terang. Kenapa? Dia berlaku sesuai dengan perintah Tuhan. Dan ini, terus berapa banyak sekarang ini? Kalau andai kata kita posisi ada di Gaza, kita penuh ketakutan, kita tidak bisa beribadah, kita ada uang nggak bisa beli barang, dan banyak keluarga-keluarganya yang meninggal dalam keadaan menderita. Anak-anak hilang, orang tuanya hilang, anak-anaknya ada, dan sebagainya. Dan ini banyak terjadi. Terus saya pikirkan juga, ketika saya pergi kemana-kemana, saya sudah punya tempat. Ada rumah yang kita tinggali. Tapi berapa banyak orang yang tidak punya rumah? Dan hal yang kecil yang kita lihat adalah tanggal 20 adalah akhir pembayaran listrik. Kecil. Akhir pembayaran orang tidak bisa bayar listrik. Ketika lebih mendahulukan makan dan minum. Dan kalau saya tidur di ruangan AC, enak, dingin, tapi berapa banyak orang yang tidak bisa menikmati AC? Maka rasa syukur ini tidak pernah habis yang kita rasakan. Dan betul Tuhan janjikan itu indah pada waktunya ketika kita setia dan taat. Banyak hal. Ada satu kisah yang saya akan tarik di sini. Kisah nyata. Ia adalah satu pelayanan dengan istri saya di Singapura. Tetapi ibu ini memang rajin. Dia adalah pembuat kue lapis yang mahal yang masuknya ke hotel-hotel. Umurnya ya kurang lebih sekitar 60-an lah. Dia penyumbang gereja juga dan sebagainya. Tetapi dia paling tidak suka orang yang malas. Meskipun uangnya cukup, suami yang sudah lanjut usia tetap dia perintahkan untuk Grab mobil. Kadang-kadang pulang jam 8, jam 9. Dan ini, ya istri saya selalu memberikan kekuatan, kalau kamu sudah begini, kenapa seluruh suami masih tetap kerja? Biarin aja. Seperti itu. Dia melayani gereja, tapi dia tidak melayani rumah. Berjalan waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun kemudian apa yang terjadi? Ketika dia sedang masak dan menggoreng sesuatu, minyak yang satu kuali itu tiba-tiba tertumpah ke badannya. 80%, 80 lebih persen badannya terkena minyak panas. Dan dibawa ke rumah sakit, akhirnya tidak tertolong. Dan dia meninggal dunia. Coba kita lihat, apakah ini indah pada waktunya. Dia sudah melakukan pelayanan, dia ikut komunitas, dia selalu baca firman, dan dia tahu hal yang baik dan jahat, tetapi dia tidak ikhlas. Bukan Guan, iblis bilang. Suaminya dipaksa untuk kerja. Mungkin suaminya tuanya umurnya kayak seperti Pak Joni itulah, seperti itu.
Dan pada akhirnya itu yang dia terima. Maka saya katakan, kalau kita melakukan sesuatu, saya jujur di sini, sampai hari ini, saya hanya baru selalu berdoa dan berdoa. Ketika sesuatu terjadi, saya juga layak menerima dan sebagainya. Karena kalau kita siap diberi oleh Tuhan, kita juga harus memberi di dalam perjalanan ini. Tapi kalau belum, saya tidak akan pernah mengatakan, yes, saya kasih kamu sekian, tapi uangnya nggak ada, percuma. Itu adalah suatu kebohongan moral. Lebih baik kita diam dulu, kita berdoa, sudah waktunya, Tuhan bilang jalan, kita baru jalankan. Maka saya percaya, di FM ini, terutama saya lihat di sini, wajah Pak Herul Gultom ini, makin tahun, makin muda. Bukan makin tua, luar biasa. Dan dia kuat dalam godaan apapun. Pak Gembala ini, ya kan? Ya, saya lihat juga Pak Sutarjo, dan sebagainya, ada Pak Joni dan kawan-kawan semua, ya kan? Termasuk Pak Gembala, Wakil Gembala. Saya hanya bersyukur bahwa saya bisa memberikan ilustrasi ini. Bahwa suara saya masih didengar. Siapa yang mendengar? Tentu Tuhan. Biar saya katakan di full gospel itu, nggak usah datang banyak orang, satu orang pun saya tetap datang kok. Yang penting Tuhannya hadir. Maka di gereja pun kita jangan berharap banyak jemaat dan sebagainya. Tapi kita berharap adalah semakin banyak jemaat, yang utama dan terutama adalah Tuhan yang hadir di situ. Mungkin ini sering juga terjadi kepada waktu kami dengan Pastor Komingguan ada di gereja Cengkareng itu, saya sebagai pesaksi, beliau sebagai sharing firman, waktu itu berkhotbah. Ada satu hamba Tuhan yang Pak Gembalanya bersyukur sekali. Ya kan? Tapi saya lihat dalam keadaan syukurnya, tapi dia sedih. Saya bilang, kenapa Pak Gembala? Aduh, Pak Niko, kami baru kejadian. Kenapa? Ini kan saya nggak tahu. Jemaat ini kan baru saya lihat sekali datang hari Minggu. Setelah dia datang, dia bilang, Pak Gembala bisa nggak hari Rabu datang ke rumah saya? Kenapa? Pemberkatan rumah, karena saya baru pindah. Oh, iya, iya, iya. Jam berapa? Ya siang lah, kalau bisa pas jam makan. Sekalian berdoa, selesai makan, baru pulang. Dengan segala sukacita, Pak Gembala juga sudah siapkan hari Minggu siapa-siapa yang pergi dan sebagainya. Dan tepat pada waktu dia telepon Pak Gembala, sudah siap? Oh belum. Oke, saya datang jam 10 Pak Gembala. Kenapa? Enggak, saya kan bawa mobil, sekalian saya bawa keyboard sama alat-alat yang mau dibawa. Oh iya, 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 terima kasih. Puji Tuhan. Pak Gembala bersuka cita. Maka keyboard yang harganya 13 juta itu dibawa. Sama apa speaker segalanya. Terus ditunggu jam 12 dia ada telepon. Begitu telepon nggak diangkat. Signalnya nggak ada. Tunggu sampai jam 1 nggak ada juga. Jam 2 nggak ada. Ya sudah, berarti hilang. Keyboardnya diambil orang itu yang berpura-pura menjadi jemaat. Ini pengalaman. Hati-hati juga kepada Pak Gembala yang lain. Hilang. Ada KTP-nya. Dia kasih KTP lagi. Ini KTP saya, Pak. Saya tinggal alamatnya di sini. Begitu ditanya KTP itu, KTP-nya bodong. Tidak ada orang itu. maka kalau iblis menggoda dengan cara seperti itu, dia paling nggak suka gereja itu ramai, gereja itu bersuka cita dalam Tuhan, anak-anak Tuhan berkumpul bersama. Paling nggak suka iblis itu. Yang iblis suka adalah terpecah belah. Kalau perlu, jangan keyboard. Kalau perlu, gereja itu dibawa pindah ke sana. Sampai hilang.
Maka saya katakan, kok masih ya ada orang yang sejahat itu? Orang ini nggak takut Tuhan lagi, ya kan? Apalagi dia datang ke gereja pengalaman, cuman orang, maka saya bilang, yang saya katakan, ketika ada orang kerasukan setan, dan dia kesurupan seperti itu ilmunya daripada iblisnya kecil, masih kecil sekali. Yang ilmu, istilahnya setannya betul-betul guru, adalah ketika seorang tahu firman, atau hamba Tuhan, yang tiba-tiba dia bicara di depan mimbar, di atas mimbar, dia mempunyai pelakor. Ini ilmunya sudah tinggi. Bagaimana kita tahu? Bagaimana kita mau menghardik dia? Dia seorang orang yang taat agama. Dia tahu tentang firman Tuhan. Tiba-tiba di belakang ada kesaksian baru-baru ini seorang pendeta besar. Hamba Tuhan, saya tidak mengatakan ini contoh. Dia datang kepada seorang sahabat saya dan dia belum cerai, dia mau menikah lagi. Dia tahu gereja itu kecil dan dia mau kasih berapapun yang diminta. Nilainya 10 sampai 100 juta. Tolong saya saya mau menikah kembali, Pak Gembala. Boleh nggak bantu saya? Wah, Pak Bret, yang gembala ini mau, ini adalah hamba Tuhan yang besar. Saya nggak sebutin namanya. Terus ditanya, Pak Gembala yang ini tanya pura-pura, Bapak udah cerai belum? Oh belum. Waduh, Bapak kan tahu firman. Kenapa Pak belum cerai tuh? Suruh pilih saya di tempat ini untuk melakukan sesuatu perbuatan dosa yang besar, Pak. Gereja ini hancur, Pak, nanti, Pak. Akhirnya dengan penawaran-penawaran dia tolak habis-habisan. Silakan Bapak keluar, kami tidak terima uang ini. Saya minta maaf, Pak. Dia bilang, saya tidak bisa melawan. Jadi Bapak nggak bisa, Pak. Saya minta maaf. Ini yang terjadi. Dan mungkin Bapak Ibu sekarang ini tahu. Coba, apa yang terjadi ketika ia menerima uang 100 juta? Apakah indah pada waktunya? Maka ia pasti nggak bisa tidur. Ya kalau nggak bisa tidur, nggak bisa bangun. Hah. Bagaimana kalau kita nggak bisa bangun, Pak Heru, ya kan? Pak Gembala. Maka ada dikatakan di dalam kalau orang meninggal dunia telah meninggal dengan tenang. Iya kalau dia meninggal nggak tenang, bagaimana peti itu bisa goyang-goyang kiri kanan, ya kan? Ada kata-kata yang bijak, telah meninggalkan dunia, bukan meninggal dunia, telah meninggalkan dunia. Itu rasanya lebih baik. Kenapa? Dia akan mengarah kepada Tuhan selanjutnya. Ini bahasa baik gitu, ya kan? Oh ada, sorry Bu Heti juga. Terima kasih Bu Heti. Heti Simanjuntak. Ya seperti itu. Coba lihat, baru-baru ini 2 minggu kemarin gereja besar ya kan terbakar di Palangkaraya, Palangkaraya, Palangkaraya di Kalimantan. Kita lihat TikToknya. Kenapa gereja besar kok bisa terbakar? Habis angus. Saya hanya menggambarkan gereja bukan sebuah tempat di mana kita bisa merebus dosa di sana. Gereja adalah wadah berkumpulnya komunitas orang-orang yang beriman. Kalau memang harus terbakar, ya nggak apa-apa. Saya percaya, mati satu tumbuh 1000. Gereja yang terbakar satu akan tumbuh 1000 gereja. Harus seperti itu. Bukannya gereja satu terbakar, orang luar boleh mengatakan, itu gerejanya terbakar. Gereja, biarin mereka katakan apa. Saya, pada waktu saya lihat di televisi, saya bilang, Tuhan, nggak apa-apa gereja ini terbakar. Tapi gereja ini akan tumbuh 1000 lagi. Maka inilah kekuatan kita. Maka ini jawaban kita kepada seluruh jemaat. Andai kata mereka meninggalkan gereja, Tuhan pasti kirimkan 1:100. Pergi 1 tumbuh 100. Pergi 100 tumbuhnya 1000. Jadi jangan takut kita ditinggalkan jemaat. Karena apa?
karena Tuhan Maha mencintai kita dan mengasihi kita. Maka pada hari ini saya bersyukur sudah 30 menit ya. Khotbah hari ini terakhir saya katakan bahwa yang paling penting adalah bagaimana cakupan kita, bagaimana arahan hidup kita akan mencapai bahwa semua indah pada waktunya. Tentu yang dikatakan tadi terakhir adalah percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Karena akhir-akhir ini sekarang banyak orang yang pintar, orang cerdas, orang yang selalu memberikan satu ilustrasi yang macam-macam kepada kita umat Kristiani ini, yang seolah-olah kita adalah orang-orang yang paling bodoh. Tapi ya itulah, kalau kita diam bukan berarti diam. Katanya diam itu adalah emas. Kalau kita diam, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kita baca terakhir itu, Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, jadilah kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatannya. Dan Filipi 4 ayat 13, aku dapat melakukan semua ini melalui Dia yang memberiku kekuatan. Terima kasih. Pada hari ini, saya percaya Tuhan begitu baik, Tuhan begitu mencintai kita, dan Tuhan selalu tetap memegang tangan kanan kita. Kalau dikatakan sampai memutih rambutmu, artinya sampai memutih rambutmu aku tetap menggendong kau, sampai kita lemah, sampai kita tidak berdaya, Tuhan tetap bersama kita. Yakinlah ini semua, bahwa apa yang telah dilakukan Tuhan, seolah-olah kita mendapatkan ujian yang berat sekali, padahal kita mulai level, dan inilah yang dikatakan semua indah pada waktunya. Pada akhirnya kita akan menikmati sesuatu yang terkadang kita tidak pikirkan, maka ini menjadi kekuatan kita. Terima kasih kepada Pak Gembala, Pak Wakil, Pak Hendra, juga seluruh kawan-kawan yang hadir di sini, hamba-hamba Tuhan. Saya percaya renungan hari ini cukup sampai di sini. Kita yakin bahwa mencapai itu semua ada sesuatu yang kita pegang. Bahwa Yesus adalah jalan satu-satunya buat kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapak, thanks. Terima kasih. Karena signal ini baik sekali. Di dalam memberikan kami kekuatan. Kami ingin semua yang hadir di sini maupun tidak hadir, bahkan seluruh gereja jemaat di dunia ini, maka ia akan menerima semua yang indah pada waktunya, sesuai dengan tema ini. Agar kami Kelempar. Iya, tidak ada. Kelempar Pak Koming. Pak Nikolasnya nggak ada. Ya, kita tunggu sebentar ya. Tangannya pelan, Koming. Tangannya pelan. ya, sudah jelas ya. Halo, jelas ya. Ya, Halo, jelas. Pak Tarjo. Jelas. Saya satu lagu ya terakhir ya. Ketika
hidup ini ku rasakan sepi, hatiku bersedih ketika ujian ini datang silih berganti. Ku rasakan engkau tidak ada, namun sekarang ku yakin engkau Tuhanku, selalu menolong hidupku. Apa yang kau berikan semua indah pada waktunya. Tuhan, pimpinlah kami selalu. Ku puji namamu Tuhan, ku sembah engkau selamanya. Berkat-Mu berlimpah selalu, karena Kau Tuhan ada bersamaku. Pimpinlah kami selalu di komunitas ini Tuhan, pemilih ministry yang selalu kami rindukan. Berkati kami semua yang selalu hadir, rindu akan kasih-Mu Tuhan. Cinta-Mu kepada kami semua, janji-Mu ya dan amin. Ku ingin selalu Kau Tuhan hadir dalam setiap langkah hidupku. Ku ingin Kau hadir Tuhan, ku ingin Kau bersama kami. Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan, Kau selalu hadir di setiap langkah hidupku. Kau selalu hadir di setiap langkah hidup kami semua. Saya kembalikan kepada host. Ya, terima kasih penambahannya, Bapak Nicholas. Ya, thank you. Bagaimana teman-teman? Nah, Ko Lingkuan suaranya. Jelas ya suaranya ya? Mingguan yang nggak jelas. Kalau Lingkuan nggak jelas. Berarti telinga Pak Hendra luar biasa itu. Masih jelas. Ya, jelas suaranya? Yes, itu bagus. Jelas. Ya, thank you Pak Nicholas. Yang memang segala sesuatu pasti Tuhan sediakan indah pada waktunya ya. Bagi yang anak-anak Tuhan yang percaya dan bersabar ya menantikan janji Tuhan. Terkadang tidak sabar ya untuk menantikan janji Tuhan. Maunya ketika kita berdoa, Tuhan kasih, Tuhan beri berkat. Ya, seperti itu ya, karena waktu Tuhan itu beda dengan waktu kita. Bukan karena dia mengulur waktu ya, tetapi dia melihat apakah kita setia menantikan janji-janji Tuhan. Kita belajar ya malam ini, gimana kita bisa menantikan janji Tuhan. Saya percaya janji Tuhan dan amin ya. Bagi setiap kita yang mau bersabar, menantikan segala sesuatu, jawaban itu dari Tuhan itu pasti yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Amin. Jangan mundur ya. Jangan kita cari ilah lain ya. Sekali Yesus harus tetap percaya Yesus ya, tidak ada yang lain. Karena dia yang berdaulat atas setiap kehidupan kita dan dia selalu yang memegang setiap kehidupan kita itu bisa akan menjadi indah pada waktunya. Amin. Ya, karena di Mazmur 37 ayat 5, berserahlah kepada Tuhan dan percayalah
dan dia akan bertindak. Dia akan menolong kita. Amin. Ya, saya percaya semua pasti pernah ditolong Tuhan ya. Pernah terima mujizatnya ya. Oleh sebab itu kita harus tetap percaya. Terus pegang janji Tuhan. Tentunya sampai kapan ya? Sampai kita berakhir hidup kita. Beranikan Ya. diri untuk menghadapi diri kamu. Dan jangan biarkan diri kamu. Terima kasih untuk hambanya. Bapak Ya, Nikolas terima yang kasih. selalu memberkati firman Tuhan. Kiranya Tuhan pakai terus pelayanan Bapak, sehat, Amin. disibukkan, dan anaknya semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Luar biasa. Amin. Besok, Sabtu dan Minggu kita akan berlibur, kita akan kembali di hari Senin yang melayani Pendeta Apollo Warubu. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Sutarjo, satu buah pujian, Pak Sutarjo. Masih ada Pak Sutarjo? Oh, sudah tidak ada ya. Doa syafaat siapa? Langsung aja doa syafaat. Bu Grace boleh, Bu Grace Mail, doa syafaat. Apa ya harus ini? Bukan Ibu Heti ya? Bu Heti udah keluar, Pak. Ada kok itu. Masih ada. Baik, mari kita Oh, ada. bersatu di dalam doa. Oh ya, silakan Bu Heti. Bapa di surga, terima kasih Tuhan pada malam hari ini kami bersyukur dan terima kasih kami boleh Tuhan memberikan waktu kami masuk di dalam Zoom ini Tuhan. Terima kasih atas lawatan Tuhan kami boleh memuji menyembah namamu ya Bapa, namamu dipermuliakan ya Bapa, itu sebagai tanda ucapan syukur kami kepada Tuhan karena begitu besar kasih-Mu akan kami yang kami rasakan di setiap aspek kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Kami juga bersyukur dan terima kasih Tuhan, kami boleh disirami, diberkati oleh firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Pak Pendeta Nikolas ya Bapa. Kiranya firman yang kami dengar ini Tuhan, jangan biarkan berlalu saja Tuhan, tapi kami boleh jadikan itu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Boleh kami lakukan sebagai motivasi sesuatu kekuatan buat kami ya Bapa, sehingga kami juga mendapat berkat dan kami juga dapat berkat melalui firman-Mu, kami juga boleh menjadi memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Tuhan keluarga hamba-Mu ini Tuhan, semakin Kau pakai dimanapun beliau berada, dimanapun Tuhan utus kemanapun beliau melayani Engkau ya Bapa, memberitakan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Nama Tuhan dipermuliakan. Kau berkati usahanya, Kau berkati keluarganya, Kau berkati anak-anaknya, Kau berkati seluruhnya Tuhan. Supaya keluarga hamba-Mu ini Tuhan boleh menjadi cermin dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk keseluruhan keluarga family ministry yang tidak ada maupun yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Ketika kami diperhadapkan dengan masalah apapun itu Tuhan, dengan persoalan apapun itu Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Tuhan tetap setia, maka itu Tuhan kami bersyukur di dalam kesetiaan Tuhan menyertai kami datang kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga Tuhan yang tidak bersama-sama dengan kami Tuhan. Mereka ada dalam bimbingan Tuhan, perlindungan Tuhan, dalam lawatan Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka pergumuli Tuhan, ada Tuhan senantiasa menyertai mereka. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara kami ya Tuhan, bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Bapak Presiden yang baru Tuhan. Berikan Tuhan kepemimpinan yang bijaksana ya Bapak, sampai beliau melakukan pekerjaan, ada kesatuan, keadilan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Tuhan juga pemimpin-pemimpin yang terpilih kabinet Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan dengan Bapak Presiden kami yang baru Tuhan, kami merasakan suatu suasana yang baru Tuhan di dalam Republik Indonesia ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kepercayaan Tuhan berikan Tuhan. Terutama kami Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di seluruh Indonesia ini Tuhan. Supaya kami Tuhan mendapatkan hak kebebasan untuk beribadah ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami juga berdoa Tuhan, di mana sebentar lagi Tuhan memasuki bulan Desember, tentu kami Tuhan disibukkan dengan pelayanan kami masing-masing yang telah Tuhan percayakan kepada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, itu adalah anugerah, berkat yang Tuhan percayakan kepada kami. Berikan kami rasa tanggung jawab ketika kami Engkau pilih Tuhan, menyampaikan kebenaran Tuhan dimanapun pelayanan kami, supaya firman yang kami taburkan itu Tuhan boleh menjadi kekuatan dan berkat juga Tuhan. Isi hati kami Tuhan supaya kami hati diperbaharui menyambut kedatangan Tuhan di nanti di bulan Desember. Terima kasih Tuhan, bagi yang berkekurangan Kau cukupkan, bagi yang sakit Engkau sembuhkan ya Bapa. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi di dalam kehidupan kami masing-masing. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Eti. Luar biasa. Si Tuhan. Ya, mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, apapun yang dilakukan tangan kami, khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di dalam pelayanan Bapak Ibu. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita, orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju, katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Boleh bincang-bincang dengan Pak Johannes Sumarmo. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Komandan. Terima kasih Pak Nikolas. Suara saya cukup jelas? Ya, bagus. Bagus, Pak. Oke. Siap. Siap. Ya nanti kalau seandainya saya belum selesai bincang-bincang ya, karena saya ada komsel, nanti saya mohon Pak Joni untuk melanjutkan ya. Karena nanti saya 7:30 ada komsel dan sebelum jam 7:30 pasti saya keluar. Ya, dengan tema semua indah pada waktunya. Semua, garis bawah ya, semua. Nah, kalau semua itu ya apapun aktivitas kita, apakah itu di dalam rumah atau di luar rumah, semua indah pada waktunya. Asal kita ini melakukannya semuanya itu untuk Tuhan gitu ya, kata Pak Nikolas tadi ya. Jadi semua akan indah pada waktunya. Ya, seperti biasa kalau ada Bapak Ibu yang ingin menanggapi atau bertanya, kalau seandainya ingin didahulukan mohon bisa angkat tangan supaya nanti sebelum keluar bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Apakah ada Bapak Ibu yang mau didahulukan? Mungkin ada acara. Oh ya, masih direkam ya? Sudah enggak? Sudah enggak? Oh, sudah. Iya, yang pertama